Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin والذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sadatana al-ulama wal masyayikh, para kiai, para ajengan, para asatidz wal asatidat, yang mohon maaf tidak al-fakir sebutkan satu persatu. Semoga guru-guru kita, para kiai kita, para ulama kita senantiasa di dalam kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa bisa membimbing kita para jamaah Al-Baitul Ma'mur, mustajab doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Al-Baitul Ma'mur Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Marjuki beserta jajaran para pengurusnya, baik dari atas mulai dari penanggung jawab, penasehat, pembimbing, serta para seksi-seksinya, semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam turut mensyiarkan agamanya Allah di perumahan TWI ini. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para orang tua, tidak ketinggalan aparatur pemerintah, baik Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT-nya, serta segenap bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, di bulan yang mulia ini pula. Semoga amaliyah kita, puasa kita, salat kita, tadarus kita, silaturahmi, itikaf kita, semuanya menjadi nilai-nilai ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Rabbul Ghafur. Atas izin dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hadir di bulan yang mulia ini, bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salat subuh yang dipanjangkan bacaannya tadi oleh imam, menurut Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an, agar dapat disaksikan oleh para malaikat sip malam dan sip siang. Jadi makanya disunnahkan dipanjangin bacaannya. Wayahnya nenek-nenek kalau mau jatuh, jatuh aja ya. Sebab memang ada kalanya Pak,
orang sholat itu kuat lama di berdirinya, enggak kuat di rukuknya. Ada yang sujud terus, pas digomeng-gomeng tidur. Bapak hadirin, jadi salat subuh yang dipanjangkan, disunnahkan bacanya dipanjangkan agar dapat disaksikan oleh para malaikah yang ganti shift, yang shift malam laporan. Nah itu tadi pas saya tinggalkan jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Ma'mur sedang sholat, datang malaikat shift siang, sama sedang menyaksikan kita juga sedang sholat. Jadi dua kelompok malaikat melaporkan kita sedang sholat subuh. Alhamdulillah. Kemudian hadirinul hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan ini Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di dalam rangka kita berpuasa, melaksanakan sholat subuh di dalam kondisi berpuasa. Kalau saja di bulan Ramadan ini nilainya luar biasa, maka tentu saja lebih-lebih lagi kita laksanakan berjamaah kita ini di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa senantiasa terus kita sanjungkan kepada beliau yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi yang mulia, panutan kita, teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat salam disampaikan pula kepada keluarga beliau, zuriyah beliau, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in, seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita, anak, cucu, mantu kita, keturunan kita juga pula turut diistiqomahkan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam setiap waktu kita harus senantiasa bersalawat? Barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kadang-kadang berdoa nggak melulu ketika ba'da sholat. Apa tuh? Piring jatuh. Masih ada yang sahur kali mah. Ya. Makanya kaget-kagetan kalau sahur ketinggalan gitu. Jadi kita nggak melulu berdoa itu nungguin sholat dulu baru berdoa. Ada kalanya kita mau masuk rumah berdoa, keluar rumah berdoa, berangkat kerja berdoa, memulai bekerja berdoa. Ada kala pula lisan kita tidak mengucapkan doa-doa, tapi harapan-harapan kita terdetik dalam hati kita penuh doa. Maka sholawat itulah yang menghantarkan doa itu dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan-bosan kita baca sholawat. Termasuk pada kesempatan hari ini, banyak doa-doa kita panjatkan dari malam hari. Ada yang bangun di waktu sahur, mengisi waktu-waktu sahur dengan berdoa, beribadah. Ada yang tadarus, ada yang zikir, sampai kepada hari ini, kepada subuh kali ini. Bapak hadirin serta ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami bahwa ada pesan dari Al-Quran, ada pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memanfaatkan betul momen-momen terbaik, momen-momen istimewa di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan? Allah perintahkan ibadah-ibadah yang tidak terjadi, tidak dilaksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Mana yang pertama? Kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib. Dan kewajiban puasa di bulan Ramadan tidak kita temukan di bulan lain kecuali di bulan ini.
Maka jauh-jauh hari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita jauh-jauh menunggu bulan ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Sayang sekali kita menunggu. Bahkan para ulama mencontohkan 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan ini. Kita pun ikut mengikuti para ulama. Ingin bertemu dengan Ramadan yang mulia ini dalam kondisi sehat, afiah. Jadi sehat ada afiah. Afiah itu bermakna sehatnya itu enggak ketemu sakit. Amin ya rabbal alamin. Ada Pak di antara kita badannya sehat, kantongnya sakit. Atau zahirnya sehat, batiniahnya sakit. Kita ingin badan sehat, ruhani sehat. Amin ya rabbal alamin. Maka datang bulan Ramadan jangan pura-pura. Jangan ongkoh-ongkoh. Ngerti nggak ongkoh-ongkoh ini? Jangan santai-santai. Kita manfaatkan. Sebab banyak ibadah-ibadah yang difardukan di bulan Ramadan, diperintahkan di bulan Ramadan, itu tidak dilaksanakan di bulan lain. Di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, ada namanya ibadah zakat. Infak yang wajib. Jadi infak itu, ada 2 infak itu. Ada infak fi sabilillah. Ada infak liyasuddu an sabilillah. Tadi saya ikut sahur bersama para sesepuh di Al-Baitul Ma'mur. Masya Allah, subhanallah. Maka kita doain mudah-mudahan para donatur yang terus mengeluarkan hartanya di jalan Allah, semoga senantiasa dilipat gandakan pengembaliannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahkan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Itu namanya infak fi sabilillah. Ada infak liyasuddu an sabilillah. Ada orang bulan Ramadan enggak puasa, Pak. Mau ngopi nyari teman. Mana ya teman kita cari, Bang? Puasa enggak, Bang? Puasa, Pak. Batal enggak, Bang? Aduh, Pak, saya udah 20 hari nih, Pak, nanggung. Udah enggak apa, Bang? Saya traktir. Abang mau makan apa? Rokok saya beliin. Traktir makan, traktir ngopi, ngeluarin uang buat beli rokok, itu ngeluarin harta. Tapi itu liyasuddu an sabilillah. Menghalang-halangi orang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah demi kemaslahatan orang ada beribadah di jalan Allah. Harta infak juga. Tapi ada orang pula yang infak liyasuddu an sabilillah. Menghalang-halangi jalan orang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Infak ini kemudian ada yang wajib. Ada yang namanya zakat mal. Ada yang namanya zakat fitrah. Nah, zakat mal diwajibkan kepada kita dalam kondisi sudah haul dan nisab. Waktunya kapan? Kapan saja, nggak mesti bulan Ramadan. Bulan Ramadan dilaksanakan zakat malnya karena memang sampai nisab dan haulnya bagus. Berlebih-lebih bagusnya. Tapi jangan lupa ada yang tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Apa itu? Zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilakukan di bulan Ramadan. Kalau ada orang bulan haji nenteng-nenteng beras 3,5 liter ke Masjid Baitul Ma'mur. Ngapain, Pok? Zakat fitrah kita. Ngigo kali. Keliwat. 2 tuh. Lalu ada ibadah sholat yang tidak bisa kita temukan sholat itu hanya di bulan Ramadan. Apa itu? Sholat sunnah tarawih. Jadi kalau ada orang kita samper sholat tarawih untuk berjamaah di Al-Baitul Ma'mur lalu ngomong, Bang, Bang, kita tarawih ntar sama Pak, tarawihnya bulan Muharram. Lah kagak ada. Ada tarawih mah cuma ada di bulan puasa. Jadi jangan ditunda-tunda. Apalagi kita dekat masjid.
nikmat berjamaah di masjid. Pak, ukuran kita sama ibu sholat sendirian, ya banyak urusan. Nikmat berjamaah, kita ambil kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat kesempatan, kita datang ke masjid nih, syiarkan Masjid Al-Baitul Ma'mur biar tambah makmur. Alhamdulillah. Ada sholat sunnah tarawih. Ya walaupun sholat sunnah tarawih boleh dilakukan sendiri. Kita kadang-kadang sendiri kan milihin nyari dalil yang 11 nih. Itu gasik lagi. Gasik, ngerti nggak nih gasik? Cepet. Tapi kalau berjamaah nikmat. Kemudian di bulan Ramadan ada satu malam yang tidak terjadi pada malam-malam yang lain, di mana diturunkan Al-Quran yang disebut kemudian dengan istilah Nuzulul Quran. Kemarin udah tuh, tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tanggal 27 Ramadan dan sebagainya, tapi pendapat itu lebih kuat, lebih terkalahkan oleh jumhur para ulama yang menitik beratkan Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang ngelaksanain 17 yang ngelaksanain Nuzul Quran selain pada malam 17, ada. Apalagi diantaranya dari sekian banyak itu, ada satu malam yang itu malam yang hanya bisa kita temukan di bulan Ramadan. Dan apabila kita beribadah pada malam hari itu, maka ibadah kita seperti ibadah yang bagus, sama seperti ibadah 1000 bulan. Disebut malam Lailatul Qadar. Adanya di mana itu? Di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan lebih detail satu persatu. Pertama, puasa. Puasa ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an walitukmilul iddata, agar kita menyempurnakan bilangan puasa kita. Jadi jauh-jauh hari kita sudah berniat, sudah azam di dalam hati kita, mengazamkan itu membulatkan tekad dulu bulan Rajab, bahkan sebelumnya, bahwa saya akan berpuasa penuh di bulan Ramadan. Kalau sudah niat seperti itu, maka terlaksana niatnya itu di bulan puasa, berpuasa penuh. Maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Itu kalau di luar Ramadan sebetulnya. Kalau di Ramadan berlipat-lipat lagi. Kalau seandainya puasa kita sudah niat sebulan penuh tidak tersampaikan, tidak terlaksana di bulan Ramadan, ada uzur misalnya, lalu tidak sempurna sebulan penuh, nah yang batal itu mendapatkan 1 nilai penuh. Alhamdulillah. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang berpuasa, yang punya kewajiban puasa, maka harus full puasanya 1 bulan penuh. Nanti 1 bulan itu bisa jadi hitungannya 29. Atau bisa jadi nanti 30 hari. Enggak ada 31. Ada orang rajin, bang saya puasa udah 35 hari. Enggak ada. Jadi serajin-rajinnya puasa Ramadan mah mepetin aja sampai 30 hari. Ibu-ibu ngacung di belakang Pak Ustadz, saya emang nggak bisa puasa 1 bulan. Ada orang nginep di rumah saya 7 hari 7 malam pakai baju merah. Iya biarin dia menginap di rumah 7 hari. Tapi nanti di luar Ramadan itu diganti. Sama juga kita menjadi 1 bulan penuh. Jadi isyarat Al-Quran agar kita menyempurnakan bilangan puasa. Supaya puasa kita full 30 hari atau 1 bulan. Puasa yang mana? Yang sah puasanya. Jangan sampai puasanya yang enggak sah. Bagaimana kita tahu bahwa puasa kita sah? Asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Jangan sampai kita mengerjakan pahala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Orang ulama menyebutnya mufatirat. Apa namanya Pak? Mufatirat. Mana? Makan dan minum dengan kondisi tidak sengaja. Makan dan minum dengan kondisi sengaja, bukan tidak sengaja. Menyengaja dalam kondisi zakiran mukhtaron. Kata para ulama begitu, dalam kondisi sadar, kemauan sendiri.
Sebab ada nanti orang yang makan di bulan puasa enggak sadar alias lupa. Tahu-tahu udah 2 bakul makan. Ya Allah, udah 2 bakul ini. Nanggung sepiring lagi. Nah, yang nanggung itu yang bikin batal. Yang inget itu. Sepanjang enggak sadar, maka tidak membatalkan puasa. Sepanjang kemauan sendiri batal. Kalau enggak kemauan sendiri, enggak batal. Ditodong. Batal enggak sampean. Kalau enggak batal, tas sumpel. Bagaimana ini ya? Batal dah. Sampai yang ngancam itu berhenti. Kalau yang ngancamnya udah pergi, jangan makan terus. Yang ngancam masih ada, udah pergi. Yang nanggung nih masih ada, sepotong lagi kan. Nah, itulah yang batal tuh, yang nanggung tadi itu. Itu namanya mufatirat. Dan masih banyak lagi. Itu kalau yang batal tadi gara-gara perkara-perkara tadi yang, maka kita berkewajiban menggantinya di luar bulan Ramadan. Ada juga karena uzur, karena sakit. Sakit yang bagaimana? Kata para ulama, sakit yang membuat kita bisa bertayamum karena sakit itu. Jadi bukan sakit yang kejedot pintu terus nyari air minum. Aduh, jedot. Ibunya ambil air. Buat apa? Ini kejedot sakit. Bukan begitu. Kejepit pintu. Atau kalau lagi ngirisin bawang ibu-ibu. Waduh, sakit nih. Langsung nyeduh kopi. Jadi sakitnya kata para ulama, sakit yang membuat kita boleh bertayamum. Kemudian safar. Orang yang pergi jauh dalam keadaan safarnya safar taat, bukan dalam safar dalam kondisi maksiat. Emang ada orang yang safar dalam kondisi maksiat? Ada. Kemarin di Cibuntu ada anak muda ditangkap lagi nyolong kotak amal, Pak. Pas diperiksa KTP-nya orang Bogor. Berarti kan jauh dia dari Bogor, safar, ya. Tapi mau apa? Mau nyolong kotak amal. Ada orang yang nyolong dari mana datang gitu ya. Nah, itu namanya saparnya. Lagi puasa dia umpamanya gitu. Bukan sapar yang seperti itu, tapi sapar dalam keadaan taat. Tidak dalam keadaan maksiat. Itu pun kalau payah. Kalau payah perjalanannya, kalau enggak payah mah kuat. Jangan batal puasanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pun ada orang yang payah dalam perjalanannya, perutnya celong, bibirnya pecah-pecah, matanya kunang-kunang, mau muntah. Pak, Bapak puasa. Ya, Bapak kan sedang safar nih Pak, di kereta udah ngelewatin Surabaya ini Pak. Terus Bapak batal aja Pak? Enggak, saya pantang batal puasa gitu ya. Padahal payah itu sampai meninggalnya tuh, dalam kondisi meninggal dunia payah karena puasa itu enggak dipuji sama sekali. Dia tidak mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha yuhibbu, Allah itu sangat mencintai orang ayyu'tiya rukhsahu, orang yang mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala. Kama ayyuhibbu ayyatiya azaimahu, sebagaimana Allah juga mencintai orang yang mengambil, yang melaksanakan perintah-perintah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukhsah itu juga dari Allah datangnya, perintah juga datang dari Allah. Untung kuotanya masih ada, kalau nggak ada tuh bingung. Lisannya diem, tangannya main. Si Pulin beli lauk bukaan tibang sama lontong 2 aja bangga, ceritain di WhatsApp, Bu. Sama itu juga. Kata para ulama, minha, bagian daripada maksiat tangan adalah yuhramu katibu yuhramu nutqubih, menuliskan perkara yang haram diucapkan. Gibah nggak boleh ngetik status Facebook. Panitia Baitul Ma'mur bohong katanya buka mau dari awal Ramadan, 10 hari terakhir doang makan bersamanya. Gibah tuh pakai tangan tuh. Sama itu juga dosa. Puasa hilang amal puasanya.
Bahkan ada para ulama yang lebih detail nih. Hatta kebenaran nih. Ada misalkan Pak Haji Marjuki, ketua DKM kita, seneng doyan atau doyan kopi hitam. Itu kan bukan kejelekan Pak, ngopi hitam. Jadi asal diomongin, bye-bye ada Pak Haji Marjuki, dia mau doyan kopi. Ntar kalau dia mampir minta kopi. Padahal benar itu Pak. Bukan kejelekan. Itu saja kalau orang yang nggak berkenan, nggak boleh tuh. Itu bagian daripada ghibah. Dua tuh. Satu apa tadi? Al-kadzibu, yaitu dusta, hilang pahala puasa kita. Yang kedua ghibah, ngomongin orang, aib orang, apalagi memang ngangkat aibnya itu buat merendahkan orang itu biar tercemar di masyarakat, dosa itu. Yang ketiga an-namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Kalau tadi mah kita ngebohong buat ngakurin orang sedang berselisih supaya jadi dia bersatu lagi, ini mah jadi tukang kompor. Datang ke si Bebe, kata si A, pantat ente burik. Padahal nggak ngomong begitu. Kot si dongkalan temen kayak gitu diceritain, yang bener Pak pantatnya burik. Ya dulu pernah berenang di kali zaman bocah, mandi bareng rupanya ketahuan, diceritain kan, padahal nggak ngomong. Nah itu namanya udah tuh marah dah tuh. Nah orang itu namanya tukang kompor. Lagi puasa tuh orang pada berantem gara-gara dia, apalagi ada pemilu nih, partai A dengan partai B diobok-obok, diojok-ojok supaya pada nggak seneng. Maka bagi saya itu alhamdulillah pemilu terjadi di bulan Sya'ban, bulan Rajab syahrullah, bulan Sya'ban syahrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beres pemilu disambut puasa, di mana puasa nggak boleh ngegibah, nggak boleh bohong, nggak boleh menggunjing orang, enak adem. Alhamdulillah, rahmat buat Indonesia. Itu coba kalau bukan bulan Ramadan udah rame ini. Ada orang bodoh amat menang sapah, kayak penting puasa gue harus jebol tuh ya, penting mah kita ikut bukber di Baitul Ma'mur. Alhamdulillah. An-namimah, orang yang ngadu domba sehingga orang berselisih gara-gara dia, maka sedang berpuasa tuh hilang amal puasanya. Yang keempat, an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat, baik kepada perkara yang haram atau bahkan perkara yang halal. Perkara yang haram tentu saja yang bukan mahram kita, yang bukan bagian kita, kita pandangin. Ya namanya orang Pak, bapak-bapak, ibu-ibu sama. Ibu-ibu sama juga kalau ngelihat artis ganteng kan menghayal juga. Ada pun di kampung saya ada ibu-ibu yang ngepen sama Salman kan Bu, asal pagi-pagi nyari India. Aduh bintang saya itu. Kalau memandangnya dengan syahwat sama Salman kan itu bisa batal puasa kita. Ngebayanginnya macam-macam gitu. Apalagi bapak-bapak, hatta kita itu bukan sama orang, bukan manusia yang kita bayangin. Umpamanya kita lewat ke lapangan ada kambing, kambing kita tatap dalam-dalam, tuh syahwat kita bergairah tuh, bisa batal puasa kita. Bapak-bapak ngomong, Pak Ustaz, saya mah nggak kemana-mana, saya mah itikaf, saya mah paling jauh ke toilet. Iya di toilet megang HP, mula-mulanya baca WA, lama-lama ngeliat gambar, makin dalam gambarnya makin aneh. Syahwatnya bangun, bisa batal pahala puasa kita. Ini mata ini berbahaya. Bahkan Nabi SAW pernah satu waktu berhadapan dengan orang ganteng Pak, laki-laki. Jadi di Mekah itu ada Nabi SAW yang ganteng, keren. Di Madinah ada namanya sahabat Dihya Al-Qalbi, ganteng. Ini dua orang ini kalau lagi berjejer, Masya Allah, ganteng sekali. Kalau lagi berhadapan sama Nabi SAW, Dihya dipanggil, Bang, ente jangan di depan saya, di belakang. Nabi ngeliat orang ganteng aja pindah ke belakang. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kan laki-laki. Iya nggak apa-apa. Walaupun laki-laki kalau ngeliat orang ganteng kita suka timbul fitnah. Bapak juga sama Pak, ada orang keren nih. Orang keren banget, pakai mobil, pakai motor, jangan-jangan boleh ngutang tuh. Apa baik pikiran kita tuh?
Keren, maling kali tuh, fitnah tuh. Jadi kalau ada orang yang lebih dari kita, pikiran kita sulit itu untuk husnuzon, pengennya seuzon mulu itu. Tuh orang gaya-gaya tuh kan gitu. Pikiran kita kemana? Maka Nabi pindah. Kenapa ya Rasulullah? Sebab fitnah atau ujian Nabi Dawud alaihissalam dari pandangan, Pak. Ini bulan puasa nih. Maka sabda Nabi SAW, idza sumtum falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Apabila engkau puasa, puasain pula pendengaran, penglihatan, dan lisan. Penglihatan ini, Nabi Daud diuji dengan pandangan. Siapa yang tidak kenal Nabi Daud alaihissalam, seorang raja yang kaya, penguasa, mewah. Nabi Daud peralatannya bertereskan intan berlian. Satu waktu diuji, berubahlah iblis menjadi sosok burung yang sangat indah. Ya namanya raja, bisa ngelihat barang-barang mahal, Pak. Tentu burungnya harus indah. Kalau burung emprit nggak tertarik. Burung emprit ya, burung indah, keren burungnya. Lewat di depan Nabi Daud, masya Allah burung. Dikejar Nabi Daud, dikejar terus, dilihatin, ini burung kemana nih? Seneng. Masuklah ke hutan, melewati danau atau telaga. Ngelewatin telaga, ada perempuan sedang mandi. Kelihatan sekilas sama matanya Nabi Daud alaihi salam. Sekilas, enggak kayak kita. Kalau kita kan, siapa itu ya? Akhirnya dilepas. Dilepas. Nabi Daud sekilas. Kata para ulama membahas kasus ini, Nabi Daud tidak berdosa karena sekali ngelihatnya, sekali terus buang. Tapi itu sekali aku ingetannya sampai ke rumah. Sekali doang ngelihat perempuan sedang mandi itu. Ku ingetan, masya Allah, itu siapa sih yang lagi mandi? Kumpulin para menteri kerajaan. Menteri, cari tahu ada perempuan mandi di telaga, siapa itu? Lu cari. Coba buka buku arisan kali ya, ringkut arisan kali, buka. Waduh. Dicari, ketemu. Rupanya itu istri dari salah seorang prajuritnya Nabi Daud alaihissalam. Dipanggil. Bang, iya ya raja, ya tuanku. Itu ngomong raja. Sekarang begini bang, itu istri abang, ceraiin. Mau saya nikahin, mau saya senengin istri abang. Begitu Nabi Daud bilang. Zaman itu syariat Nabi Daud boleh begitu, Pak. Oh, kalau zaman sekarang nggak boleh. Enak aja asal demplon dikit, bang, istri abang, buat saya, Pak, nggak bisa. Perang dulu situ. Waduh, langkahi dulu maya bisa begitu. Dulu zaman Nabi Daud alaihissalam boleh. Asal kita mau nyenengin bener, tapi jangan diceraiin, dipindahin, ya belangsak juga, jangan. Ya. Dipindahin mau disenengin, sini ceraiin, diceraikan Pak. Ceraiin, dinikahin sama Daud. Yang ini nanti bakal punya putra namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud ketika menikahi janda ini, janda Arya atau Uria, nama prajurit namanya Uria, itu sudah punya istri 99. 99 dengan istri yang ini menjadi genap 100 istri. Jangan diikutin Pak, ini raja. Kalau kita kan raja tidur, jangan. Kalau raja tidur kita mengempanin pakai iler. Raja bebas. Zaman itu memang boleh. Maka riwayat banyak menceritakan Nabi Daud sampai 100 istrinya. Nabi Sulaiman lebih-lebih lagi. Ada yang menceritakan 300. Ada yang bercerita, riwayat mengatakan 600 istri. Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud alaihissalam tuh. Ini yang ke-100 Nabi Daud nih, dinikahi. Nanti punya putra namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang terjadi Pak? Datang 2 orang mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. 2 orang ini berselisih mengenai kambing. Yang satu punya kambing cuman 1, yang satu lagi punya kambing 99, bergembala bersama di padang rumput. Lah kambing yang satu ini diaku sama orang yang punya kambing 99. Si A sama si B ini datang ngaduin kasus. Ya Nabi Allah, wahai tuanku, wahai raja, ada apa ini, ada kasus ini? Saya Pak, saya kambing saya atu-atunya Pak, ini diaku sama dia nih.
Diomelin Pak Ahmed Daud itu, ente emang serakah sih, udah punya 99 kambing masih juga diambil itu kambing teman kamu. Ya raja juga begitu, istri udah 99 punya orang diambil juga. Tertunduklah Nabi Daud alaihi salam. Istighfar Nabi Daud, tobat lama istighfarnya, sampai-sampai diterima tobatnya Nabi Daud pada hari Asyura, bulan Muharram. Dari mana itu mula-mulanya itu? Dari mata an-nadhru bisyahwah. Hati-hati. Hatta yang halal sekalipun, bapak-bapak nih sama istrinya, Bu, ini kan kita masih lama buka, pengen niat ngapa? Pengen niat. Dilihatin, sampai kemudian birahi naik, syahwatnya naik, bisa batal pahala puasa kita. Maka ibu-ibu kalau bapaknya di siang hari kepret, ntar malam aja Pak, 12 ronde siap gitu. Bila perlu kita ngebatalin ntar, ayo gitu. Itu Bu. Jangan samanya bapaknya ngelendet, ibunya ngelendet. Ya jadi kafaroh nanti. Kalau jima bukan cuman kita harus mengqadha tuh. Kafarohnya tuh 2 bulan berturut-turut. Jima yang tadinya halal suami istri kalau dilakukan sedang puasa menjadi tidak boleh. Dari mana mula-mulanya itu tadi? Lendot ya, habis ngelihat apa kemudian di Facebook, bapaknya itu, iya, keingetan sama istrinya. Nah, tahan. Itu yang keempat, an-nadhru bisyahwah. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Kalimat sumpah dalam bahasa Arab yang masyhur, wallahi, tallahi, wallahi nanti malam saya mau sholat taraweh paling depan, tidur di belakang. Udah pakai wallahi pisan, mana bohong. Maka kalau dia lagi puasa tuh, yang tadi tuh, padahal kejadiannya malamnya akan datang tuh, hilang pahala puasanya tuh. Maka jangan gampang pakai wallahi, pakai bahasa kita apa? Demi Allah. Nih dengerin dong suara gua, gitu. Bapak-bapak dengerin suara saya, bapak-bapak di mic. Nemen amat ya. Kalau enggak direkam pakai HP, diupload di WA, di Facebook, enggak ngaji, enggak sholawatan. Kalau sholawatan, sholatullah salam, upload. Wih banyak. Kalau enggak begitu enggak. Nah itu namanya ria. Mantep puasa hari ini saya, keren. Upload. Kan sekarang zamannya begitu. Ria. Ada lagi ujub. Ujub itu ajib, istimewa saya, merasa keren saya. Ya orang sini nggak ada yang hebat kayak gua, puasa gua paling top. Orang-orang sholat taraweh 23, gua nih 40. Waduh, bikin dalil baru, lebih bid'ah lagi kata orang belah sono. Orang-orang mah puasa maghrib buka, saya jam 12, emang nggak ada launya Pak. Buka bingung, bukan kuat. Jadi ujub. Bacaan Quran saya paling baik sini. Puasa saya nyumbang paling hebat di sini. Ujub. Maka itu bisa mengulangi pahala puasa. Yang ke-6, yang ke-7 tambahan para ulama adalah sahur dan buka dengan makanan yang diharamkan cara mendapatkannya. Ibu-ibu, lontong halal nggak lontong? Halal dong, kan isinya beras, zatnya halal. Tapi ada bapak suami kita pergi dari rumah nyari lontong, Bu. Pergi, Pak, nyari bukan, siap. JJS, ada yang JJS nggak sini? Nyari tukang lontong, emang sengaja nyarinya nenek-nenek yang siwer. Nenek-nenek yang siwer yang budeg. Cari, nih nenek-nenek nih. Nek, lontong berapa satu? 3.000. Beli 2, Nek, siap. Neneknya namanya nenek budeg siwer meleng. Ke belakang dia ngambil air apa-apa. Ngambil kita lontong, belinya 2, bilangnya 2, masukin 3. Nah, yang 2 halal, yang 1 enggak halal. Dibawa pulang ke rumah. Tuh, lontongnya halal tuh, cara mendapatkannya tidak halal, dimakan Pak, sama kita, sama anak kita, sama istri kita. Itu ngurangin pahala puasa kesononya, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Ditambah lagi barang zat benda yang dimakan dari cara yang tidak halal akan membuat orang
males beribadah. Pantesan disamper terawih di Al Baitul mau ngeles mulu. Ntar saya mau terawihannya gak habis Sawal, ya ngeles mulu, asa disamper ngaji subuh. Aduh, tadi di YouTube udah nonton, apalagi Ustaz Jaka ya horor. Enggak, alasan pada barangkali malasnya kita beribadah, ada makanan minuman yang halal zatnya, tapi tidak halal cara mendapatkannya. Komo, apalagi makanan yang haram. Maka Bapak Ibu hadirin, kita pengen puasa 30 hari full tidak batal puasanya secara syarat dan rukun syariat, juga full pahala puasanya. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 6 lewat 25 ini. Bapak-bapak Ibu, saya ingin menjelaskan zakat fitrah, ingin menjelaskan nuzul Quran, kebanyakan. Memang ngaji mah kudu lama, tapi nggak cukup dalam satu waktu. Maka insya Allah di pertemuan yang lain, para guru-guru kita, para masyayikh kita tentu akan menjelaskan. Itu saja barangkali para guru, para kiai, kalimat tasyakur dari Al-Fakir. Ini bukan ceramah bu, lagi ngedongeng be ya. Anggap aja radio butut ya. Jadi jangan dikata ceramah, saya bukan tukang ceramah, bukan tukang ngaji. Ya lumayan lah buat bekal-bekal ntar buka puasa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon dimaafkan lahir dan batin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa Pak Ustaz sekalian. Doanya Pak Ustaz. Langsung aja. Mari Bapak Ibu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ya Allah Rabbana jidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban baraka wa amalan maqbula. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min amalin la yurfa. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kajian beliau subuh ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ada pengumuman, kami informasikan bahwasanya nanti jam 8 pagi di halaman depan dapur berkah ada bazar murah yang disediakan oleh ibu-ibu masjid taklim kepada para jamaah nanti agar bisa langsung menemui panitia berkah Ramadan ibu-ibu untuk mendapatkan kupon gratis, kupon murah, sembako murah, bukan gratis ya. Ya maaf. Terus untuk yang kedua, bahwa panitia zakat fitrah Masjid Jami Al Baitul Makmur mulai hari ini insya Allah akan memulai penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, infak, sedekah dan fidyah. Bapak-bapak nanti bisa menghubungi panitia zakat Masjid Jami Al Baitul Makmur. Demikian yang saya dapat sampaikan pengumuman. Untuk itu terima kasih juga kami sampaikan kepada guru kita Bapak Ustadz Zaka Suganda SPDI yang telah memberikan kajian beliau subuh pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita, menjadi pembelajaran buat kita, dan akhirnya akan memberikan amal soleh buat kita yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian beliau subuh ini dengan baca istighfar 3 kali.
Dirinya dengan doa kafaratul masjid. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang mau melakukan sholat isyraq atau sholat duha, dipersilakan.